Jakarta, sekitaran tahun 2021. Perkenalkan, namaku Ade. Umurku di tahun ini genap berusia 38 tahun. Aku adalah seorang ibu yang memiliki satu putri yang bernama Sabrina. Ya, Sabrina putriku sematawayang di tahun ini genap berusia 12 tahun. Aku dan suamiku sudah berpisah beberapa tahun terakhir ini. Ya, mantan suamiku ini bernama Ishak. Tapi tidak seperti kebanyakan pasangan lain yang sudah bercerai. Walaupun kami sudah berpisah, tapi alhamdulillah kami berdua masih menjalin hubungan baik. Ya, kami berdua berkomitmen akan tetap berhubungan baik dan tetap bersama-sama membesarkan anak sematawayang kami, Sabrina. Banyak orang-orang terdekatku mengatakan jika aku adalah seorang indigo, dan juga anak perempuanku mungkin akan sama sepertiku. Aku memang telah cukup banyak mengalami kejadian yang sulit diterima oleh nalar manusia biasa. Akan tetapi di sini aku menganggapnya biasa saja dan lebih memilih untuk diam, tapi tetap akan membantu siapapun yang membutuhkan bantuanku, dan itu akan aku lakukan secara maksimal dan semampuku. Suatu hari di bulan Februari di tahun 2021, sepertinya akan menjadi akhir pekan yang indah bagiku dan Sabrina putriku. Jumat sore itu, ponselku berdering dan terlihat nama Ishak, mantan suamiku, di layar handphone. Ya, Mas Ishak mengabarkan bahwa akhir pekan ini dia akan mengajak aku dan Sabrina untuk pergi berlibur menginap di sebuah villa di suatu tempat ternama di daerah Cianjur, Jawa Barat. Mas Ishak mengatakan jika ia telah mendapat bonus dadakan dari kantornya bekerja. Sabrina yang mendengarkan hal itu pun langsung melompat kegirangan. Udara sejuk dan pemandangan yang indah sudah terbayang di kepalanya saat itu. Dan aku pun mengiyakan ajakan tersebut dan sepakat untuk besok pagi-pagi sekali kami rencananya akan berangkat untuk menghindari kemacetan rutin di Ciawi setiap akhir pekan. Di malam ini pun, aku dan Sabrina segera berkemas-kemas untuk menyiapkan segala sesuatunya kebutuhan selama di villa nanti. Tak lupa juga, kami pasti akan membawa Gohan. Ya, Gohan adalah kucing jantan kesayanganku. Dan Gohan ini sudah kami anggap seperti keluarga sendiri dan kami semua sudah sangat menyayanginya. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mas Ishak pun sudah datang untuk menjemput aku dan Sabrina. Kami pun akhirnya berangkat dengan menggunakan mobil pribadi Mas Ishak. Kala itu aku duduk di depan bersama Mas Ishak dan Sabrina duduk di jok belakang bersama dengan Gohan. Tidak banyak hal-hal aneh sebelum dan selama perjalanan kami menuju ke villa tersebut. Di sepanjang perjalanan, Sabrina sangat menikmati perjalanan ini. Apalagi ketika kami sudah mulai melewati daerah Taman Safari. Ya, di sana mulai telah terlihat hamparan luas hijaunya kebun teh dan udara sejuk khas puncak yang sangat memanjakan bagi mata siapapun yang memandang. Sekedar informasi, anakku Sabrina saat itu dia sedang datang bulan. Ya, anakku ini di usianya yang baru 12 tahun telah mendapatkan haid. Aku pun selalu memperingatkannya agar nanti di lokasi villa itu dia harus selalu menjaga kebersihan dikarenakan saat itu dia sedang haid. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 3 jam lamanya, akhirnya kami pun tiba di lokasi villa yang sesuai dengan yang tertera di map kala itu. Ketika setibanya di lokasi villa, kami saat itu sangat takjub ketika melihat pemandangan indah yang tersaji di sana. Bangunan villa itu sangat terlihat bersih dan terawat. Walaupun bergaya kolonial, akan tetapi bangunannya masih terlihat sangat kokoh. Kala itu pun kami langsung disambut oleh sang penjaga villa yang bernama Mang Didin.
Dan setelah sedikit berbasa-basi, kami pun akhirnya langsung diantarkan oleh Mang Didin ke dalam villa yang akan kami tempati. Awal memasuki villa itu, aku mulai merasakan suatu keanehan ya. Perasaanku di sini mulai mendadak tidak karuan, entah karena apa. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan villa ini. Tapi di sini aku coba pendam semua perasaanku karena aku memang tak ingin merusak suasana gembira bersama Sabrina dan Mas Isa. Villa ini juga memiliki beberapa peraturan yang tidak biasa. Ya, pengelola di sini tidak mengizinkan kami untuk memakai sandal ataupun sepatu yang kami pakai ketika berada di villa ini. Jadi kami harus memakai sandal yang sudah mereka sediakan, dan dengan terpaksa akhirnya aku pun mau tak mau membeli 3 pasang sandal dari villa ini. Sedikit gambaran, villa ini memiliki 2 kamar tidur yang keseluruhannya ada fasilitas AC di dalamnya. Ruang tamunya pun cukup luas dan dapurnya juga terlihat sangat nyaman dan bersih. Yang mana kamar mandi kala itu terletak di samping dapur itu. Halamannya pun juga sangat luas dengan taman yang cukup indah. Terlihat sebuah ayunan tua di sana. Kolam renangnya terletak persis di samping taman. Secara kasat mata, villa ini terlihat cukup indah. Mang Didin pun mulai mengantarkan kami untuk melihat kamar pertama, dan Sabrina anakku memilih kamar ini untuknya. Setelah itu kami beranjak ke kamar kedua yang terlihat ukurannya lebih kecil dari kamar sebelumnya, dan mau tak mau Mas Ishak lah yang akhirnya mendapat jatah di sini. "Kita di sini aja ya berdua," ujar Mas Ishak kala itu seperti menggodaku. "Apaan sih? Udah bukan muhrim," jawabku sambil menjulurkan lidah untuk meledeknya. Kami pun tertawa bersama. Tapi di sini aneh. Gohan, kucing jantanku, setelah memasuki kamar pertama tadi, Gohan seperti terlihat tidak tenang. Ya, tidak seperti Gohan yang biasanya. Jadi kamarku dan Sabrina ini menghadap langsung ke arah taman, sehingga dari dalam kamar kami bisa melihat dengan jelas sebuah ayunan tua yang berada persis di sebelah kolam renang. Ayunan yang seharusnya bisa menambah kesan indah di sini, tapi tidak di mataku. Ya, ayunan ini sesungguhnya membuatku tidak nyaman. Dan berkali-kali di sini aku pun mengingatkan kepada Sabrina agar selalu menjaga kebersihan. Yang dimaksud di sini kebersihan adalah agar dia membersihkan terlebih dahulu pembalutnya sebelum nanti dibuang. Sebab Sabrina ini masihlah perawan dan dia adalah seorang anak tunggal, maka ada istilah orang dulu yang mengatakan jika darahnya manis. Dan di sini aku bisa merasakan jika mereka yang ada di sini sepertinya suka dengan Sabrina. Akan tetapi peringatanku tadi sepertinya tidak dihiraukan oleh Sabrina saat itu. Ya wajar, namanya juga anak kecil dan baru pertama kali mendapatkan head. Jadi aku menganggapnya wajar saja jika dia tidak terlalu mengindahkan peringatanku. Tapi sebagai ibu yang baik, aku terus menasehatinya. Di sore harinya kami pun duduk bertiga di taman itu sambil diriku menikmati pemandangan sore indah khas pemandangan puncak dengan ditemani secangkir kopi sore. Indah banget ya pemandangannya. Sabrina suka nggak? Ujar Mas Isa kala itu sambil tersenyum manis pada Sabrina. "Suka banget dong, Pak. Kita yang lama aja ya di sini, Pak. Sabrina bosen deh di Jakarta," ujar Sabrina polos. Saat itu aku hanya diam saja, tak ikut dalam percakapan, karena aku benar-benar merasa tak nyaman berada di villa ini. Apalagi di sore itu, samar-samar aku seperti melihat seorang anak gadis dengan pakaian pesta model zaman dahulu sedang asik bermain di ayunan tua itu. Tapi matanya terus menatap ke arah tempat kami bertiga duduk. Aku tahu jika hanya aku sajalah yang dapat melihatnya. Dari kejauhan pun aku melihat kucingku Gohan kala itu dalam keadaan siaga. Ya, Gohan menatap kami dari kamar melalui jendela kaca. Aku di sini mengerti apa yang ingin dia sampaikan melalui tatapan matanya.
villa ini aneh. Para penghuni tak kasat mata di villa ini selalu bersembunyi ketika aku dalam kondisi siaga, dan mereka seperti akan muncul kembali ketika aku menjadi sedikit lengah. Ini seperti permainan petak umpet. Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Kayak gak suka gitu deh liburan sama aku. Ucapan Mas Ishak ini tiba-tiba saja membuyarkan konsentrasiku. Enggak kok, suka banget. Kita kan juga jarang-jarang ya liburan sama-sama gini, jawabku tergagap. Iya nih, mama diem aja dari tadi, gak seru, celetuk Sabrina. Di sini sebenarnya Mas Ishak tahu jika aku sudah melihat sesuatu yang membuatku risau. Tapi dia terlihat enggan mengatakannya dengan alasan yang sama sepertiku, tidak ingin mengacaukan liburan ini. Dan ketika malam hari tiba, Mas Ishak pun mengajak kami untuk makan malam di luar. Katanya ada sebuah restoran Sunda yang sangat recommended di dekat villa kita. Aku pun bertanya kepada Sabrina, "Nah, kamu mau makan di luar atau makan di villa saja?" Tanyaku kala itu. "Makan di villa aja ya mah," jawab Sabrina cuek sambil matanya terus menatap layar handphone. Ya, Sabrina sama dengan anak-anak lain di zaman sekarang, kecanduan gadget. Jika sudah bermain handphone, dia seolah lupa akan segalanya. Ya udah, kita keluar berdua aja yuk. Deket kok restorannya. Sekalian ngedate malam minggu, ajak Mas Ishak kala itu. Aku sebenarnya di sini ragu untuk meninggalkan Sabrina berduaan dengan Gohan di villa ini, tapi saat itu Mas Ishak terus saja mengajakku untuk berduaan saja ke restoran. Oke. Tapi kita bungkus aja ya. Nanti kita makannya di sini saja, bareng-bareng sama Sabrina. Jawabku kala itu sedikit ragu. Kemudian aku pun berpamitan kepada Sabrina untuk pergi membeli makan malam di sebuah restoran yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari villa tempatku menginap kala itu. "Sabrina, mama keluar sebentar dulu ya beli makan. Kamu sama Gohan tetap di dalam kamar. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan keluar kamar, oke?" Ucapku tegas kala itu pada Sabrina. "Oke ma." Sekali lagi Sabrina menjawab cuek dengan matanya yang terus menatap ke layar handphone. Ya, Sabrina di sini memang sudah terbiasa jika aku tinggal-tinggal. Sebagai single parent, aku pun harus berjuang mencari nafkah untukku dan Sabrina. Jadi, Sabrina ini sudah terbiasa berada di rumah berduaan saja dengan Gohan. "Gohan, tinggal dulu ya. Jagain kakakmu. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari kamar ini," perintahku berbisik kepada Gohan, kucing jantanku. Terlihat dia mengedipkan matanya. Ya, aku tahu jika dia berusaha mengatakan oke. Aku dan Mas Ishak pun akhirnya berangkat berdua saja menuju ke restoran dengan menggunakan mobil. Namun, belum seberapa jauh kami meninggalkan villa, tiba-tiba saja gerimis rintik-rintik mengiringi perjalanan kami. Semoga tidak semakin deras, batinku kala itu. Tak berapa lama kemudian kami pun akhirnya tiba di restoran yang menyajikan makanan khas Jawa Barat. Terlihat suasana pengunjung restoran kala itu cukup ramai. Hujan rintik-rintik yang belum juga reda sejak tadi membuat para tamu di restoran ini terlihat sangat menikmati suasana malam di puncak. Tapi tidak denganku. Ya, kala itu aku sangat takut jika sesuatu yang tidak baik terjadi di villa itu. Anakku dan kucingku tanpa aku di sana. Mas Ishak pun segera memesan makanan dengan aku yang duduk menunggu di meja paling pojok di dekat jendela. Dari jendela, kala itu aku bisa melihat pemandangan kerlap-kerlip lampu di kota yang terlihat semakin indah di malam hari ditemani hujan rintik-rintik. "Ayo, diminum dulu wedang bandreknya, biar badan kamu hangat," ucapan Mas Ishak ini seketika membuyarkan lamunanku. "Kita makan di sini. Kan aku udah bilang kita makan di villa saja bareng Sabrina," jawabku agak ketus. "Iya, kita makan di villa nanti. Aku udah pesen kok. Ini kita minum bandrek dulu aja sambil nunggu pesanan," ujar Mas Ishak lembut. "Kamu lihat sesuatu ya di villa itu?" tanya Mas Ishak lagi. Di sini aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. "Kamu itu
itu masih begitu aja deh dari dulu. Makin cantik kalau lagi cemas gitu mukanya. Kali ini Mas Ishak mencoba menggodaku lagi. Apaan sih Mas? Jawabku malu-malu. Ya, Mas Ishak ini sebenarnya adalah seorang yang sangat baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dia bisa meredam sifatku yang agak meledak-meledak. Ya, kami seperti saling melengkapi satu sama lain. Tapi karena ada beberapa hal yang mana akhirnya membuat kami harus berpisah. Walaupun aku tahu jika rasa cinta Mas Ishak tidak berkurang sedikit pun padaku. Begitupun sebaliknya, aku juga sebenarnya masih sangat mencintai lelaki yang saat ini berada di hadapanku. Bapak, Ibu, pesanannya sudah siap ya? Ucapan si pelayan resto itu menghentikan obrolan kami berdua. Dalam beberapa menit saja, kami berdua pun telah sampai kembali di villa tempat kami menginap. Dan ketika aku mulai membuka pintu villa, kala itu aku mendapati kamar Sabrina lampunya padam, sedangkan lampu yang lain tidak. Dengan setengah berlari, aku pun bergegas membuka pintu kamar Sabrina. Sabrina, kenapa lampunya dimatikan? Tanyaku panik kepada Sabrina yang kala itu kulihat masih saja asik dengan handphonenya. Mati lampu Mama, jawabnya santai. Enggak kok, nggak mati lampu. Di luar hidup semua lampunya, jawabku, dan segera saja ku nyalakan kembali saklar lampu di kamar. Seketika lampu menyala dengan terang. Tuh, ini nyala lampunya. Kamu matiin ya tadi saklarnya? Tanyaku lagi penasaran. Enggak kok mah, dari tadi kan Sabrina tiduran aja mainan handphone. Kirain Sabrina tadi mah mati lampu, jawab anakku polos. Jujur, di sini aku mulai panik. Ya, berarti siapapun atau apapun di villa ini sudah memulai permainannya. Aku harus lebih waspada, batinku. Ya udah, sekarang kita makan dulu aja yuk. Handphonenya taruh dulu dong, kan kita lagi liburan, masa main handphone terus? Ajakku pada Sabrina yang langsung bergegas meletakkan handphonenya di kasur, lalu berjalan mengarah ke ruang tamu untuk melakukan makan malam. Ya, kami akan makan malam bersama, sengaja memilih ruang tamu agar bisa mendapat suasana kekeluargaan. Tepat setelah selesai kami makan malam, tiba-tiba jep, listrik di villa ini seketika padam. Dan kala itu segera Mas Ishak pun menelpon Mang Didin untuk melaporkan hal ini kepadanya selaku penjaga villa. Akan tetapi aneh, laki-laki parubaya itu mengaku takut untuk pergi ke tempat di mana panel listrik itu berada. Dan dia kala itu hanya memberitahu letak posisi panel listrik itu. Betapa kesalnya aku mendengar jawaban dari Mang Didin kala itu. Kok bisa-bisanya dia bilang takut? Padahal kan dia udah lama di sini, batinku kesal. Akhirnya Mas Ishak pun mengajakku untuk menemani dia ke arah bagian belakang villa tempat di mana panel listrik itu berada. Saat itu aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ketika kami sampai di ruangan panel listrik on off di kamar kami dalam keadaan off. Aneh, kenapa penjaga villa itu enggan menolong kami? Pikirku kala itu. Hujan pun bertambah deras di luar, dan berkali-kali juga listrik di villa kami padam. Sedangkan aku lihat di villa-villa yang lain tidak. Ya, hanya villa yang kutempati inilah yang listriknya selalu mati. Padahal jika memang benar-benar mati listrik, seluruh villa yang berada di sekitaran sini pun harusnya mati, tidak hanya villaku ini saja. Dan berkali-kali juga di sini aku dan suamiku pun harus pergi bolak-balik ke ruangan panel listrik itu untuk menyalakan listriknya kembali. Dan setelah beberapa kali aku dan Mas Ishak mondar-mandir ke tempat panel listrik itu, akhirnya aku pun di sini memutuskan untuk membiarkan saja apabila nantinya listrik kembali mati. Ya, aku tidak mau mengikuti permainan mereka di sini. Aku pun mengajak Mas Ishak untuk tidur bersama kami dalam satu ruangan kamar malam ini, karena aku di sini merasakan jika ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi nanti malam. Sejujurnya, di sini aku ingin sekali langsung saja pulang ke Jakarta malam itu juga, tapi situasinya tidak memungkinkan karena kala itu hujan turun semakin deras disertai turunnya kabut yang terlihat cukup tebal yang bisa saja membahayakan kami di perjalanan. Sekitar jam 11 malam, akhirnya kami pun semua masuk ke dalam kamar. Ya,
malam itu kami tidur bersama-sama di kamar pertama. Listrik pun kala itu sudah mulai normal kembali, tidak mati lagi. Kami semua pun akhirnya tertidur. Dan sekitar jam setengah 1 malam, aku pun terbangun karena Sabrina kala itu membangunkanku untuk mengantarkannya buang air kecil. Dengan perasaan yang malas, aku pun mengantarkannya ke kamar mandi. Ya, kami harus melewati sebuah lorong ketika mengarah ke kamar mandi. Di lorong ini hawanya aneh, seperti kesannya lebih angker. Dan ketika itu, Sabrina pun langsung masuk ke kamar mandi. Aku menunggunya di luar. Masih dalam keadaan mengantuk, aku pun menyandarkan tubuhku di tembok di samping kamar mandi. Di situ, dalam keadaan setengah sadar, samar-samar aku melihat sosok di sudut dapur. Kutajamkan kembali pandanganku mencoba melihat lebih jelas lagi ke arah sudut dapur. Dan kini terpampang jelas sesosok kuntilanak dengan badannya yang sangat tinggi, bahkan hampir menyentuh langit-langit dapur. Di situ, dia seperti menyembunyikan wajahnya. Terlihat juga dia seperti sedang menggendong seorang bayi. Auranya terasa sangat tidak baik, terasa jahat. Segera aku ingin berbalik badan untuk menggedor pintu kamar mandi, menyuruh Sabrina agar segera keluar dari kamar mandi. Akan tetapi, baru saja aku membalikkan tubuhku, sosok kuntilanak itu kini sudah berada tepat di hadapanku, seolah-olah menghalangiku yang ingin membuka pintu kamar mandi. Dan lalu, secepat kilat, tangannya sudah berada di leherku dan mencengkeram leher ini dengan kuat. Tubuhku seperti dihempaskan ke dinding. Wajahnya kini menunduk, berjarak hanya 1 jengkal tepat di hadapanku. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang hancur tak berbentuk. Wajah itu terlihat bergedek-gedek seperti mengamatiku dengan sangat jelas. Aku ingin sekali berteriak kala itu. Mulutku terbuka tapi suaraku tak bisa keluar. Cengkraman di leherku pun terasa semakin keras. Pandanganku tiba-tiba saja gelap. Tak lama kemudian, kubuka mataku dan aku masih berada di dapur ini, tapi dalam kondisi yang jauh berbeda. Kondisi dapur ini seperti zaman dulu. Aku yang kala itu masih bingung, tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara teriakan seorang perempuan di sudut dapur. Ya, seorang perempuan yang terlihat memakai setelan baju asisten rumah tangga zaman dulu, yang kala itu sedang dikelilingi oleh 3 orang laki-laki berjas. Kudekap mulutku berusaha tidak mengeluarkan suara. Kulihat kala itu ketiga pria berjas itu mulai mencoba untuk meruda paksa wanita itu. Sekuat tenaga wanita itu melawan, tapi kekuatan seorang wanita tak mampu mengalahkan kekuatan 3 orang pria yang otaknya sudah dipenuhi nafsu birahi. Kututup mata ini, aku tak mampu melihat semuanya, tapi aneh. Semakin aku menutup rapat mata ini, maka semakin jelas terlihat semua peristiwa itu. 3 pria itu secara biadab meruda paksa wanita malang itu, dan setelah selesai mereka meninggalkannya begitu saja di sudut dapur. Wanita itu terlihat duduk menangis dengan kondisinya yang sudah acak-acakan. Dan di sini wanita itu terlihat berdiri merayap ke atas rak dapur. Diraihnya sebilah pisau dapur yang terlihat paling tajam. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuatku tambah merinding. Ya, dia mengiris nadinya sambil terus menangis meraung-raung. Aku ingin menolongnya, tapi badanku terasa kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Aku seolah-olah hanya dipaksa untuk melihat semua kejadian itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan setelah itu semuanya kembali gelap. Samar-samar dalam kegelapan itu aku mendengar suara berbisik. Suaranya lirih, yang pada intinya dia tidak suka keberadaan kami di sini. Ya, di dapur ini sekitar tahun 1950-an wanita itu mati bunuh diri karena tak kuat menanggung beban penderitaannya setelah diruda paksa secara brutal oleh tuan beserta teman-teman tuanya. Dan dia juga berkata jika dia suka anakku. Dia bilang darahnya manis, tapi dia tidak suka denganku dan kucingku.
Lalu semua itu pun diakhiri oleh suara tertawanya yang khas. Dan setelah itu aku pun kembali tersadar dan semua kembali normal. Sosok itu tak terlihat lagi. Di sini, aku yang mulai sadar pun langsung teringat akan anakku Sabrina yang masih berada di dalam kamar mandi. Langsung saja ku gedor pintu kamar mandi. Tok tok tok, tok tok tok. Sabrina, Sabrina, keluar nak. Tak ada sahutan dari dalam sana. Ku buka dengan paksa pintu kamar mandi dan tak ada Sabrina. Tak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Aku yang panik langsung saja berlari kembali ke arah kamarku. Kubuka pintu kamar di sana. Kulihat Sabrina masih tertidur dengan lelap di samping Mas Ishak. Aku benar-benar bingung. Aku benar-benar bingung atas apa yang sudah terjadi. Jadi siapa yang sudah kuantarkan ke kamar mandi tadi? Kulirik jam dinding kala itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Segera kubangunkan Mas Ishak dan Sabrina kala itu. Sabrina, Sabrina, bangun nak, bangun. Sabrina tadi kenapa balik dari kamar mandi nggak ajak mama sih? Tanyaku kala itu pada Sabrina yang baru saja terbangun. Sabrina nggak kemana-mana kok mah. Kan Sabrina dari tadi tidur di sini. Dek. Aku terkejut mendengarkan jawaban polos dari anakku. Memangnya ada apa sih? Tanya Mas Ishak yang baru saja bangun. Mas, kita harus pergi mas. Kita harus pergi dari villa ini sekarang. Sekarang juga mas, ujarku sambil menahan tangis. Iya, tapi kamu tenang dulu dong. Cerita dulu, ada apa? Mas Ishak kala itu mencoba menenangkanku. Gak ada waktu mas, gak ada waktu buat cerita. Sekarang juga kita harus pergi dari villa ini, jawabku. Lalu aku pun dengan cepat membereskan seluruh barang-barang kami. Sabrina, ayo bantuin mama, ajakku pada Sabrina yang terlihat masih mengantuk kala itu. Gohan, kucingku pun ikut bangun dan kala itu terlihat seperti lebih waspada berjaga. Ia terus menatap ke arah jendela. Keadaan kala itu masih hujan cukup deras di luar sana. Lalu saat itu aku melihat dari arah tempatku berdiri ke arah luar jendela. Sosok kuntilanak itu terlihat lagi. Perlahan ia sedang berjalan ke arah kamarku dari arah luar sambil menggendong bayinya. Dan secepat kilat angin tiba-tiba saja membuka semua jendela dan hordeng yang berada di dalam kamar ini. Entah refleks atau apa, kucingku Gohan, dia berlari dan berusaha menyerang ke arah sosok kuntilanak itu. Aku berteriak, Sabrina, sini ke mama. Mas Ishak di sini semakin bingung. Sebenarnya ada apa sih? Tanyanya bingung karena memang dia tak bisa melihat apapun di luar jendela sana. Tapi dia kaget ketika tiba-tiba saja jendela dan seluruh hordeng terbuka begitu saja. Aku pun sudah membacakan seluruh ayat-ayat dan doa yang aku hafal, berharap kuntilanak itu pergi. Dan rupanya serangan dari Gohan kucingku ini seperti seolah-olah menahan laju kuntilanak ini untuk terus masuk ke dalam kamarku. Sosok itu tertahan tepat di depan jendela dengan kepala yang terus bergedek-gedek seperti mencoba untuk berkomunikasi denganku. Ya, dia sepertinya tidak suka melihat keluarga bahagia. Dan sosok ini sulit sekali untuk diajak berkomunikasi, tapi sangat senang mengganggu, menyerang dan mengancam kami. Setelah barang-barang kami beres, aku pun segera mengajak Mas Ishak untuk bergegas pergi. Di luar masih hujan deras, kabut juga cukup tebal, bahaya nanti. Apa tidak sebaiknya kita tunggu terang dulu? Pujuk Mas Ishak. Kita pergi sekarang atau aku dan Sabrina saja yang pergi? Kalau kamu masih mau di sini bareng kuntilanak sialan itu silakan, ujarku meninggi sambil menunjuk ke arah jendela. Di sini Mas Ishak pun mulai paham akan kondisinya. Dan tiba-tiba saja listrik di villa ini kembali mati. Segera kami pun bergegas bergerak menuju ke arah mobil. Di dalam mobil, aku sempat melirik ke arah pintu di depan villa. Dan kala itu terlihat sosok kuntilanak itu berdiri di sana seolah-olah ikut melepaskan kepergian kami. Tawanya samar terdengar ketika mobil kami mulai keluar dari kawasan villa itu. Kita ke Masjid At-Tawun dulu sambil nunggu subuh, karena subuh sebentar lagi ya, ujar Mas Ishak. Dan aku pun sangat setuju. Ya, Masjid At-Tawun di puncak cocok
untuk menjadi tempatku menenangkan diri sejenak setelah teror mengerikan yang ku alami dari kuntilanak itu. Setelah kami melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid At-Tawun Puncak Pas, kami pun segera mencari warung yang berada di pinggiran kebun teh untuk sekedar minum teh, menghangatkan badan dan menenangkan pikiran. Dan di sini Sabrina pun mulai mengaku jika pada saat malam aku dan Mas Ishak pergi berdua ke restoran, Sabrina mengganti pembalutnya yang kala itu sudah penuh di kamar mandi. Tapi di situ dia tidak membersihkan terlebih dahulu pembalutnya seperti yang sudah aku sarankan. Sabrina langsung saja membuangnya ke tempat sampah yang terletak persis di samping kamar mandi. Dan di situ pun aku berpesan kepadanya agar hal ini semua menjadi pembelajaran untuknya, agar kedepannya tidak diulangi lagi. Setelah mendengarkan semua ceritaku tentang teror semalam, Mas Ishak pun mengerti dan ia pun langsung menelpon Mang Didin untuk menyelesaikan pembayaran villa. Saat itu Mang Didin kaget ketika mengetahui jika kami semua sudah pergi dari villa itu. Dia pun lalu meminta Sherlock dan akan segera mendatangi kami mencoba mengkonfirmasi atas apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, kala itu Mang Didin pun sudah tiba di warung di seberang Masjid At-Tawun. Di sini aku pun langsung menceritakan secara detail semua hal yang sudah aku alami semalam. Dan aku di sini sangat berharap kejujuran dari Mang Didin atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang pertama, Mang Didin memulai dari masalah listrik mati. Di sini dia mengaku jika dia tidak pernah mendapatkan telepon dari Mas Ishak semalam terkait masalah listrik mati. Sambil dia kala itu menunjukkan histori panggilan masuk di handphonenya. Mas Ishak yang merasa jika dia telah benar-benar berkomunikasi dengan Mang Didin malam itu pun ngotot dan mencoba menunjukkan juga histori panggilan di handphonenya. Tapi aneh, di handphone Mas Ishak kala itu tak tercantum histori panggilannya dengan Mang Didin semalam. Benar-benar aneh. Di sini Mang Didin pun mulai bercerita tentang sosok yang sudah aku lihat semalam, bahkan sudah meneror kami semua. Jadi, menurut kisah yang diketahui Mang Didin, sosok itu bernama Kinanti. Ya, Kinanti di villa itu dulu dia dibunuh, lalu jasadnya dikubur oleh seorang menir Belanda. Tidak banyak yang peduli akan keberadaan dan nasibnya karena memang Kinanti adalah seorang rakyat jelata. Dan hingga akhirnya Kinanti menjadi sosok kuntilanak villa itu, dan sebenarnya telah dengan sengaja dipelihara oleh sang pemilik villa untuk menjaga villa agar tetap aman dari gangguan mistis dalam hal persaingan bisnis dan untuk meraup kekayaan pribadi. Bisa dibilang itu seperti kuntilanak pesugihan ya. Dan berdasarkan laporan Mang Didin, pemilik villa ini pun berniat datang untuk menemui kami dan bermaksud meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan memohon agar kami tidak menulis apapun di kolom review aplikasi villa tentang apa yang telah terjadi. Di sini melalui panggilan telepon, pemilik villa ini bermaksud ingin menyogokku dengan cara mengembalikan semua uang kami, uang booking hotel via aplikasi, kopi, makan, snack, sandal sebesar 5 kali lipat. Akan tetapi di sini aku bersikeras menolak dan mencoba mengikhlaskan semua uang yang sudah kami keluarkan karena jujur. Di sini seperti ada sesuatu yang tidak baik aku rasakan yang akan terjadi apabila kami menerima uang itu. Mungkin diam dan mengikhlaskan uang itu semua lebih bijaksana. Demikian sekelumit kisah nyata pengalamanku di Villa Cianjur. Semoga kalian yang akan berlibur ke puncak nanti tidak akan pernah bertemu dengan sosok Kinanti. Selesai. Wow, luar biasa. Ini keren banget, horornya dapat banget. Dan walaupun horor klasik ya, tapi kita bacainnya aja luar biasa. Ini malam lagi aku bacainnya ini dini hari ya. Jadi
Berasa banget vibe horornya tuh. Dan semoga saja semua teman-teman terhibur ya. Jadi ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata yang sudah dialami oleh salah satu subscriber kita yang berasal dari Jakarta, yaitu Bu Ade. Aduh, luar biasa Bu Ade. Terima kasih atas kisah yang sudah disampaikannya. Dan di sini coba menarik kesimpulan ya. Jadi yang dialami Mbak Ade di villa itu semacam apa ya? Kayak delusi ya, disilusi. Kayak dia kembali lagi ke masa lalu, dan melihat semua yang telah terjadi di masa lalunya. Dan hal seperti ini bisa saja terjadi, terutama untuk orang-orang yang mungkin punya kemampuan kelebihan lah ya, atau indigo itu bisa terjadi, dan mungkin beberapa teman-teman subscriber pun pernah mengalaminya ya. Jadi sepertinya memang tidak masuk nalar, tapi itu pernah terjadi, pernah dialami. Jadi ini adalah, kembali lagi, ini adalah kisah nyata, tapi sekali lagi untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada para pendengar. Dan luar biasa banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di sini. Dan satu ini sih ya, satu poin ya yang coba saya hikmah mungkin baik yang kita ambil. Jadi meskipun berpisah ya, sudah berpisah, tapi masih menjaga hubungan baik untuk membesarkan anak ya, itu luar biasa dan butuh kebesaran hati luar biasa. Dan memang ketika kita punya seorang putri ya, dan mulai memasuki masa peralihan, ketika dia mendapatkan haid ini memang butuh pengetahuan yang rinci ya, butuh seorang ibu ya mungkin yang lebih dekat dengan putri itu bisa lebih menjelaskan tentang proses peralihan ketika mendapatkan haid itu. Jadi banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil di sini, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hikmah yang baik dan dibuang aja ya yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Ade, luar biasa, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur, khususnya para penikmat pecinta horor. Dan yang buat punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau sekedar untuk saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat belum yang subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau kirim-kirim kisah silakan bisa dikirim ke nomor telepon kami. Dan buat yang sudah kirim tapi belum kami bacakan, mohon sabar ya, kami masih dalam proses penggarapan, tapi pasti akan kami bawakan. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mohon dibukakan pintu maaf dalam pembawaan kisahnya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.